Bikin gegerkan jagat sepak bola Indonesia, Hernando Ari ternyata pernah jadi korban pemain titipan. Satgas anti mafia bola harus segera gerak jadi harapan kami untuk berantas pemain titipan di Timnas Indonesia. Gagal susul Timnas Indonesia, Malaysia nekat ingin rebutan piala Ciki dengan Timnas ASEAN. Pratama Arhan bocorkan tentang sosok Elkan Bagot. Bukti Tom Haye dari dulu ingin bela Timnas Indonesia. Ini awal mula Tom Haye bisa perkuat Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan Arhan tentang Elkan Bagot. Pratama Arhan pemain Timnas Indonesia membuat pengakuan mengejutkan tentang rekannya, Elkan Bagot. Dikenal dengan lemparan ke dalam yang mematikan, Arhan sering menciptakan peluang emas bagi Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Beberapa gol bahkan tercipta dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Suwon FC ini. Salah satu pemain yang sering memanfaatkan lemparan ke dalam Arhan adalah Elkan Bagot. Momen yang paling diingat adalah ketika Timnas Indonesia melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, lemparan ke dalam Arhan nyaris menghasilkan gol dengan Bagot hampir mencetaknya. Arhan mengakui bahwa Bagot yang bermain untuk Ipswich Town sering menjadi target lemparan ke dalamnya. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan. Kalau nggak ada, ya Jay Edzes dan Rizky Ridho, kata Arhan dalam wawancara di channel YouTube Justinus Laksana pada Selasa, 18 Juni 2024. Namun kolaborasi keduanya kini terhambat karena dugaan masalah antara Bagot dan pelatih Sintayong. Bagot tidak dipanggil untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Keputusan ini diduga karena kekecewaan Taeyong terhadap Bagot yang tidak memenuhi panggilan untuk laga play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung tanyakan saja ke dia dalam kurung Bagot yang lebih tahu, ujar Sintayong. Pratama Arhan berharap masalah ini bisa segera diselesaikan sehingga kolaborasi mereka bisa kembali memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Hernando Ari ungkap pemain titipan di Timnas Indonesia U16. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Kiper andalan Timnas Indonesia Hernando Ari mengungkapkan cerita kelamnya yang pernah gagal menembus skuad Garuda akibat adanya pemain titipan. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Sport 77 pada Senin 17 Maret 2024, Hernando membuka tabir gelap perjalanan kariernya yang penuh lika-liku sebelum akhirnya menjadi salah satu pilar utama Timnas Indonesia. Hernando Ari mengisahkan bahwa dirinya pernah gagal lolos seleksi Timnas Indonesia kelompok umur karena adanya faktor orang dalam. Dalam ceritanya, Hernando menyebut bahwa saat seleksi Timnas pelajar, ia sempat terpilih mewakili Indonesia untuk bertanding di Gothia Cup di Cina. Namun nasib kurang beruntung menimpanya saat mengikuti seleksi Timnas Indonesia kelompok umur. Meskipun tampil gemilang dengan menyelamatkan beberapa penalti dan tembakan lawan, Hernando tetap tidak diterima. Padahal yang nonton itu pada bilang, "Nando, saya yakin kamu lolos, kamu udah jauh-jauh dari Semarang, ada manfaatnya." Udah pedekan diomongin gitu, ungkap Hernando dengan nada kecewa. Lebih lanjut, Hernando menjelaskan bahwa kegagalannya lolos seleksi bukan karena performa yang kurang baik, melainkan adanya faktor orang dalam yang bermain. Ada orang iming-iming gini doang, anak saya mau berkarier di luar negeri. Sumpah, depanku ngomongnya, tambahnya. Meski demikian, Hernando tidak menyerah. Ia terus berjuang dan akhirnya berhasil lolos seleksi Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U16 2020 setelah penampilan gemilangnya di laga uji coba.
Hernando juga mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi kiper utama timnas Indonesia U16 dan berhasil membawa tim meraih kemenangan besar di beberapa pertandingan. Di Thailand, aku kaget langsung dipilih jadi kiper inti. Itu pertandingan pertama main lawan Kepulauan Mariana, menang 18 kalau gak 19, hingga 0 kenangnya. Pengakuan Hernando Ari ini tentu saja menambah panjang daftar skandal mafia bola yang menghantui sepak bola Indonesia. Kasus pemain titipan dan faktor orang dalam menjadi sorotan tajam yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang. Perjuangan Hernando yang akhirnya membuahkan hasil ini menjadi inspirasi sekaligus peringatan bahwa sepak bola Indonesia harus segera berbenah untuk memastikan setiap pemain memiliki kesempatan yang adil dan transparan. Hernando Ari yang kini menjadi kiper andalan timnas Indonesia senior, baru saja berhasil mengantarkan timnas lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menyegel tiket ke Piala Asia 2027 tanpa harus melakoni kualifikasi. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan tekad dan perjuangan, keadilan dalam sepak bola bisa diraih meski harus melewati berbagai rintangan. Satgas anti mafia bola harus bersihkan pemain titipan di timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan dari kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, tentang praktik mafia sepak bola yang menghalangi jalannya menuju tim nasional, memicu reaksi cepat dari berbagai pihak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa perhatian penuh Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan praktik mafia sepak bola telah mendorong PSSI untuk mengambil langkah tegas. PSSI, di bawah arahan Presiden, telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola, sebuah kolaborasi antara individu-individu independen dan PSSI untuk membersihkan sepak bola nasional dari praktik kotor seperti pengaturan skor dan pertandingan. Erick Thohir menekankan bahwa Presiden Jokowi secara khusus memerintahkan perhatian serius terhadap masalah ini, bahkan menginstruksikan keterlibatan tokoh-tokoh independen untuk memastikan transparansi. Satgas Anti Mafia Sepak Bola terdiri dari individu-individu kredibel seperti mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019 Marwarar Sirait, jurnalis Najwa Shihab, mantan Ketua BPKP Ardan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer SOS Akmal Marhali. Erick Thohir yakin bahwa tim ini mampu bekerja maksimal dan melaporkan temuan mereka langsung kepada Presiden untuk mempercepat proses pembersihan sepak bola nasional. Marwarar Sirait, Ketua Satgas Anti Mafia Bola, menyatakan komitmennya untuk mengungkap segala praktik kecurangan dalam sepak bola nasional dengan transparan dan tegas. Satgas ini mendapat dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan FIFA, serta berencana untuk bekerja sama dengan pihak Polri dan Kejaksaan dalam mengungkap kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Saya apresiasi karena bersama-sama orang hebat di Satgas ini. Kami berkomitmen agar tim ini tidak masuk angin, tidak boleh gentar, dan tidak boleh takut, serta tidak pilih kasih. Akan ada auditor terpercaya serta komunikasi yang baik dengan pihak Polri dan Kejaksaan jika kami ingin mengungkap kasus yang terkait aturan hukum, jelas Marwarar. Dengan adanya pengakuan Hernando Ari dan dukungan penuh dari pemerintah serta PSSI, Satgas Anti Mafia Bola diharapkan dapat segera bergerak untuk menyelidiki dan menindak tegas segala praktik mafia yang mencederai integritas sepak bola Indonesia. Kasus Hernando Ari menjadi pemicu bagi upaya pembersihan sepak bola nasional demi menciptakan iklim olahraga yang jujur dan adil. Awal mula Tom Haye memilih perkuat timnas Indonesia. Tom Haye berbagi cerita tentang bagaimana dirinya akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini memiliki perjalanan karier yang mengesankan sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Tom Haye pernah memperkuat timnas Belanda hingga level U-Strip 21. Ia bahkan turut membawa Belanda meraih gelar juara Euro U-Strip 17 pada 2011 dan 2012, serta tampil di Piala Dunia U-Strip 17. Namun setelah bermain untuk timnas U-Strip 21 Belanda, Haye tidak pernah dipanggil ke timnas senior. Saya bermain di semua tim muda Belanda, ujar Tom Haye melalui YouTube Indosat Ordo Hutchinson.
Saya menang dengan tim U-Strip 17 Belanda. Saya menang Piala Eropa 2 kali. Saya juga bermain di Piala Dunia U-Strip 17. Lalu saya bermain sampai level U-Strip 21. Dengan usianya yang kini 29 tahun, Haye merasa perlu segera memutuskan karier internasionalnya. Meskipun tertarik membela timnas Indonesia, ia awalnya tidak mendapat panggilan dari PSSI dan tidak tahu bagaimana cara menghubungi pihak PSSI. Sejujurnya, saya sudah 29 tahun sekarang. Saya tahu selalu ada kemungkinan bermain untuk Indonesia, kata Haye. Tetapi, saya tidak pernah dihubungi. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara pendekatannya, apakah mungkin atau tidak. Dan beberapa tahun ini telah banyak berubah. Kemudian Vardy Bachdiem, yang bekerja sebagai agen pemain sepak bola di Belanda dan merupakan kakak dari mantan pemain timnas Indonesia Irfan Bachdiem, menghubungi Haye. Dari situ, Haye tanpa ragu setuju untuk membela timnas Indonesia. Lalu ada yang menghubungi saya. Ya, pertama kali saya bicara dengan Vardy, ungkap Haye. Dia juga membantu mencari tahu asal-usulku. Tetapi ini memang sudah jelas, jadi tidak masalah. Dan sejujurnya, dari awal saya sangat antusias. Keluarga saya juga mendukungku. Mereka bilang ini akan membuat semuanya jadi bangga. Bagi Haye, keputusan untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang mudah dan cepat. Menurutku saya telah membuat keputusan yang tepat, ujarnya. Dengan bergabungnya Tom Haye, timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang siap memberikan kontribusi besar di kancah internasional. Gagal susul timnas Indonesia, Malaysia fokus rebut trofi ASEAN Cup 2024. Setelah gagal melaju di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Malaysia kini mengalihkan fokusnya. Tim Harimau Malaya tersingkir setelah kalah bersaing dengan Oman dan Kirgistan dan tidak bisa menyusul timnas Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) segera mengarahkan perhatian tim asuhan Kim Pengon ke turnamen ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada akhir November 2024. Pelatih Kim Pengon menargetkan untuk meraih banyak poin di ranking FIFA dengan memenangkan pertandingan di turnamen tersebut karena hasil ASEAN Cup 2024 akan masuk dalam perhitungan poin FIFA. Selain itu, peringkat FIFA yang tinggi akan berpengaruh pada hasil undian untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung pada Maret 2025. Tantangan selanjutnya adalah ASEAN Cup November ini, ujar Kim Pengon, dilansir bolasport.com dari Makan Bola. Sekarang gambaran besarnya adalah (lolos Piala Asia 2025 yang dimulai Maret tahun depan lanjutnya. Kim Pengon meminta dukungan besar dari masyarakat Malaysia untuk mencapai target ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap dapat membawa Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun.